Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat langkah-langkah dan interpretasi dari uji asumsi klasik. Sebelum itu, perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Risotilana Dewi, NIM 017. Saya Muhammad Holil, NIM 125. Saya Nurul Cahya Kamila, NIM 013. Berikut langkah-langkah dan interpretasi. Kita blok data yang sudah ada dari Excel. Di blok semua. Lalu kita copy. Lanjut ke SPSS. Bagian data view kita hapus storage dan variable view. Bagian X1 itu diubah dengan diganti pelayanan. Begitupun pada bagian label. Step 2, berubah varian makanan. Label diubah juga sama. Bagian X3 diubah dengan harga. Untuk Y-nya diubah keputusan pembelian makanan. Itu bagian labelnya dirubah juga. Selanjutnya analyze ke regression, lalu linear. Bagian pelayanan masuk ke independen, varian makanan juga masuk independen, dan juga harga. Dan bagian keputusan pembelian makanan itu ke independen. Lalu ke bagian ini understand, lalu klik OK. Kemudian di uji normalitas kita ke analyze, kemudian non parametric test, ke legacy dialog, lanjut ke one sample KS, dan di paling bawah sendiri itu ada unstandardized, pindah ke kanan, lalu OK. Selanjutnya ke uji multikolinearitas. Nah, setelah itu kita ke bagian analyze. Lalu kita klik bagian regression, kita klik bagian linear. Nah, ini kita ke bagian statistik, lalu kita centang yang bagian inequalinearity ini. Kita centang, lalu ini juga dicentang bagian Durbin, Watson. Continue, klik OK. Nah, setelah itu di bagian heteroskedastisitas kita uji ke heteroskedastisitas. Itu kita ke bagian
kita ke bagian transform, lalu kita klik bagian yang paling atas yang compute variable. Nah, ini kita klik yang bagian A, terus klik 2 kali bagian ABS, lalu klik yang bagian standardized, ini yang paling bawah. Nah, yang bagian target variable ini yang bagian target variable kita ketik update. Nah, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik analyze, lanjut ke regression dan linear. Dependen yang keputusan pembelian itu dikeluarin. Dan yang di abbreviate itu dimasukkan ke dependen. Lalu klik di bagian collinearity sama Darwin itu diancentang dan continue. Oke. Dan keluarlah output seperti video. Regresi untuk interpretasinya diketahui pada tabel tersebut variabel independennya untuk harga, pelayanan, dan varian makanan. Sedangkan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian makanan. Selanjutnya, pada hasil analisis uji regresi pada tabel ANOVA diketahui nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka data tersebut dikatakan valid. Selanjutnya, untuk interpretasi regresi, ketika variabel independennya yaitu pelayanan, varian makanan, dan harga sama dengan 0, maka besarnya keputusan pembelian makanan nilai interceptnya mutlak sebesar 5,359. Untuk interpretasi uji normalitasnya, pada hasil analisis uji distribusi normal pada tabel ANOVA diketahui nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar daripada 0,05. Maka data tersebut dikatakan terdistribusi normal. Untuk interpretasi bagian uji multikolinearitas itu pada hasil analisis uji klasik multikolinearitas itu pada tabel koefisien diketahui nilai toleransi pada variabel pelayanan sebesar 0,791 lebih besar dari 0,01. Kemudian nilai VIF 1,264 lebih kecil dari 10. Maka data tersebut itu dikatakan signifikan dan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Diketahui nilai toleransi pada variabel varian makanan sebesar 0,531 itu lebih besar dari 0,01. Kemudian nilai VIF 1,884 lebih kecil dari 10, maka data tersebut dikatakan signifikan dan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, diketahui nilai toleransi pada variabel harga sebesar 0,485 itu lebih besar dari 0,01. Kemudian nilai VIF 2,062 lebih kecil dari 10, maka data tersebut dikatakan signifikan dan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Pada hasil analisis uji klasik autokorelasi pada tabel model summary dapat diketahui dengan melihat Darwin-Watson, yaitu sebesar 1,344 diperoleh perbandingan berdasarkan perbandingan pengambilan keputusan, yaitu DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 min DU. Angkanya yaitu 1,7092 lebih besar dari 1,344 lebih kecil dari 4 min 1,7092, yang berarti jika 1,7092 lebih besar dari 1,344 dan lebih kecil dari 2,2908, maka data tersebut tidak terjadi gejala autokorelasi.
Untuk interpretasi heteroskedastisitasnya, pada hasil analisis uji klasik heteroskedastisitas, pada tabel koefisien diketahui nilai signifikan variabel pelayanan sebesar 0,056, lebih besar daripada 0,05. Maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Diketahui nilai signifikan varian makanan sebesar 0,023 lebih kecil daripada 0,05. Maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Diketahui nilai signifikan variabel harga sebesar 0,001 lebih kecil daripada 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas.